Jamaah Majlis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Pada pagi ini sudah pertemuan ketiga kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Suratul Nisa, yaitu firman Allah tentang Rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu ayat yang ke-34 dari surat An-Nisa. Nah, kita baru menjelaskan dua persoalan yang mendasari kajian tadabbur kita. Yang pertama, dahulu kita bicara tentang sebab turun ayat ini dan bagaimana kita bisa memahami sebabun nuzul tersebut untuk memahami maksud dari ayat ini. Yang kedua, kita berbicara tentang qiwamah, tentang bagaimana sebenarnya peran dan fungsi laki-laki terhadap wanita, di mana qiwamah itu yang kita fahami dari kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini. Ada dua faktor penyebab, yaitu yang pertama adalah ada fadlullahi, ada karunia Allah, dan yang kedua adalah alasannya bima anfaqu min amwalihim. Ada dua sebagai alasan kenapa al-qiwamah, kepemimpinan dan tanggung jawab, diamanahkan oleh Allah kepada laki-laki, yang pada hakikatnya bukanlah prestise. Karena kalau kita berbicara tentang kepemimpinan hari ini, yang terlintas dalam fikiran orang adalah jabatan prestise. Jadi suami itu bukan prestise, tapi tanggung jawab. Laki-laki diberikan qiwamah, kepemimpinan dan tanggung jawab, itu bukan prestise. Karena itu dia tidak digunakan untuk apa? Untuk sewenang-wenang. Bukan untuk itu tujuannya. Nah, karena itu kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, secara garis besar minimal ada 3 yang terkandung di dalam qiwamah itu. Yang pertama adalah tanggung jawab nafkah. Yang kedua adalah tanggung jawab himayah dan riayah, melindungi dan menjaga. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab tarbiyah, mendidik. Nah, yang 3 itu kan bukan prestise itu kan? Tidak ada prestisenya di situ. Karena itu tidak ada suami yang pakai logo tertentu di dadanya seperti pejabat, tidak ada. Jadi itu adalah tanggung jawab. Karena itu tidak perlu menimbulkan kecemburuan, apalagi menjadi alasan pula untuk memerdekakan wanita dari penjajahan laki-laki. Kan bahasanya begitu. Tidak perlu. Nah, di dalam konsepnya, di dalam Islam tidak perlu lahir adanya tahrirul mar'ati an saytaratir rijal. Tidak ada. Tidak perlu ada memerdekakan wanita dari penjajahan para pria. Tidak ada, tidak perlu. Kenapa? Karena konsep qiwamah bukan konsep penjajahan. Dia adalah konsep tanggung jawab.
Artinya laki-laki meminta tidak diminta, tidak meminta, memintakah atau tidak meminta, tanggung jawab itu sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau adalah laki-laki yang diberi hak untuk memberikan jawaban, mungkin ada yang menolak. Mungkin ada laki-laki yang berfikir agak singkit, mengalu ambo katanya macam baru dirimbo surang katanya. Nah, jadi ketika kita keliru dalam memahami sesuatu, nah cenderung ini perangai sebagian manusia, yang disalahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariatnya ini syariat diskriminatif, ini syariat tidak adil, sehingga muncullah gerakan apa? Memerdekakan wanita dari penjajahan laki-laki. Kapan pula kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak ada di situ unsur penjajahan. Bahkan itu bukanlah prestise yang disandang-sandang, karena itu tidak ada simbol-simbol yang dibawa oleh seorang laki-laki sebagai penguasa, tidak ada. Ini adalah konsepnya adalah tanggung jawab kepemimpinan. Pemimpin itu kan bukan prestise. Ingat kan apa pemimpin dalam politik. Jadi kita ini, kalau bisa saya katakan, awaklah salah same. Tahu bahasa Minang salah same? Anda patut ditonggokkan di situ. Jadi salah same dari sisi pemahaman. Kita memandang jabatan-jabatan itu prestise. Padahal jabatan-jabatan itu adalah tanggung jawab. Karena itulah makanya dari awal ditanamkan oleh para sahabat Nabi, lastu bi khairikum. Ini saya disandangkan jabatan sebagai khalifah, bukan saya yang terbaik di antara kalian. Artinya tidak punya hak-hak istimewa. Kalau toh diberikan kepada dia hak tertentu, itu sebagai imbalan atas apa? Sebagai balasan atas tugas yang dia laksanakan. Jadi bukan hak-hak privilege yang seperti sekarang terjadi. Jadi kita itu keliru dari awal melangkah. Akhirnya dampak kekeliruan itu berakibat besar. Jadi jangankan kepemimpinan di tengah rumah tangga, kepemimpinan di tengah negara pun pada hakikatnya bukanlah prestise. Cuma manusia yang salah faham, sehingga merasa jabatannya itu adalah alasan untuk meninggikan dirinya dari orang lain. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan di awal kepemimpinan, lastu bi khairikum, saya bukan orang terbaik dari kalian. Innama ana athqalukum, saya ini kalau dihitung-hitung lebihnya, saya ini lebihnya hanya pada apa? Pada amanah lebih berat daripada kalian. Kalian tidak memikul amanah ini, saya. Makanya ketika Umar bin Al-Khattab dalam keadaan sakit, setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, ada yang mengusulkan, ya Umar, apa engkau tidak wasiatkan saja anakmu yang melanjutkan, yaitu Abdullah? Apa kata Umar bin Al-Khattab? Cukuplah seorang Umar dari keluarga Khattab yang memikul beban seberat ini. Nah, begitu. Cukuplah seorang Umar saja dari keluarga Khattab yang memikul amanah. Itu orang yang sadar bahwa itu beban tanggung jawab. Jadi qawamun, qiwamah itu bukanlah kewenangan dalam makna kekuasaan sewenang-wenang, tetapi adalah kepemimpinan yang di situ ada tanggung jawab. Itu maknanya. Alasannya sudah kita jelaskan, karena ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang membeda-bedakan, tapi Allah yang membedakan. Ada sisi lain kelebihan diberikan kepada laki-laki, ada kelebihan diberikan kepada wanita, dan Allah Subhanahu wa taala dengan adil dan bijaksana memberikan karakteristik yang berbeda. Tak mungkin sama. Namanya saja berpasangan. Berpasangan itu tak mungkin sama. Berpasangan itu berarti dia akan saling melengkapi.
Yang kedua, bima anfaqu, ini tanggung jawab lagi. Disebabkan karena mereka berkewajiban menginfakkan, memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi dengan dua alasan itu cukup. Qiwamah diserahkan kepada laki-laki, kepada ar-rijal. Dengan catatan sekali lagi, qiwamah bukanlah kekuasaan, kesewenang-wenangan, prestise yang bisa dipetantang-petenteng. Tapi ini adalah apa? Adalah kepemimpinan dengan tanggung jawab yang berat. Nah, kemudian sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana peran yang harus dijalankan oleh seorang istri. Makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini khusus membicarakan tentang rumah tangga, tidak melampau keluar rumah tangga. Ada di antara ulama yang berpendapat begitu. Kenapa? Karena konteksnya perkara rumah tangga. Ini khusus. Bagaimana nanti wanita berada di pucuk pimpinan negara, wanita berada di institusi di luar rumah tangga, sebagai hakim, sebagai pejabat, sebagai kepala daerah berbagai macam. Ayat ini tidak secara eksplisit membicarakan perkara itu. Namun sebagian ulama menjadikan ini kaedah umum yang mengatakan, ada yang mengatakan harus laki-laki kalau itu adalah kepemimpinan yang tertinggi, karena berbagai keterbatasan. Coba bayangkan kalau sedang keadaan kisruh politik, presiden nanti perempuan, dalam keadaan pula, sensitivitasnya tinggi. Orang mengatakan ini berisiko. Walaupun belum tentu pula laki-laki bisa bersikap rasional dan punya pertimbangan yang matang pula. Nah, karena itu syarat dzukura, syarat laki-laki dalam kepemimpinan tertinggi itu tidak berdiri sendiri. Nah, itu yang perlu difahami. Tidak berdiri sendiri. Ada syarat keilmuan, ada syarat kepribadian. Setidaknya ulama mengatakan afdal laki-laki karena keterbatasan fitrahnya. Kadang dia hamil. Bagaimana seorang presiden dalam keadaan hamil? Negara dalam kondisi darurat misalnya. Berisiko besar. Nah, dalam hal itu secara rasional itu sudah bisa mengatakan bahwa dalam perkara ini Allah lebih mengutamakan laki-laki. Tetapi ingat, akan ada orang yang berhujjah, tak suruh laki-laki pula kuat. Ada yang lebih hebat. Nah, diambillah contoh wanita bertangan besi, Margaret Thatcher, kan sana perginya. Jadi tentu adzukurah, laki-laki itu menjadi syarat kepemimpinan itu tidaklah berdiri sendiri. Jadi jangan difahami berdiri sendiri. Bagaimana kalau laki-laki tapi tidak ngerti apa-apa? Ini misalnya, ya laki-laki tapi tidak paham kepemimpinan. Hanya dibesarkan dengan framing media misalnya. Dia jadi orang hebat, peduli dengan masyarakat. Masuk God sekali jadi orang santiang. Kan bisa begitu. Atau bisa jadi secara keilmuan tidak punya wawasan yang cukup, sehingga dikeragui orang. Pernah tidak dia sekolah? Berbagai macam. Nah, tentu persyaratan keilmuan itu penting. Disitulah dilihat pemimpin itu punya kafaah, punya kapabilitas atau tidak. Gitu. Jadi jangan hanya laki-laki, pokoknya laki-laki biarlah dia pakai. Tidak ada itu. Tidak ada begitu konsepnya.
Yang penting laki-laki biarlah bodoh. Tidak bisa. Itu adalah syarat apa? Syarat keilmuan. Jadi menunjukkan pemimpin itu tidak cukup hanya yang penting laki-laki. Tidak bisa begitu. Kepemimpinan membutuhkan banyak hal. Dia harus punya wawasan yang cukup. Namanya kafa'ah ilmiah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjuk Talut? Ingat kan kisah Bani Israel tatkala datang kepada nabi mereka berkata, ib'ath lana malika, tolong tunjuk untuk kami, berdoalah engkau kepada Allah, tunjuk untuk kami seorang raja. Kemudian nabinya berdoa kepada Allah dan Allah menunjuk Talut. Apa kata pembesar Bani Israel? Anna yakunu lahul mulk. Bagaimana dia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan? Nah, kenapa? Karena Bani Israel mengukur orang yang patut jadi pemimpin itu orang kaya. Nah, kira-kira cara berfikir seperti itu pikiran modern enggak? Pikiran kuno itu. Hari ini itu yang diterapkan orang. Siapa berpiti, siapa kuasa. Anda ada piti, maka berkuasa untuk mencetak baliho tidak ada. Nah, ini perlu direnungkan. Jadi agama itu jangan dibawa ke langit semua. Karena agama itu diturunkan Allah ke bumi. Jadi agama itu untuk di bumi. Ada orang yang mengatakan, oh ya, kalau ngaji mana kok menyabut-nyabut nang kini tari. Mengaji kau untuk nang kini. Untuk memelok kondisi kini. Jadi kalau agama hanya untuk urusan akhirat saja, itu tidak Islam itu. Islam itu datang untuk memperbaiki kondisi yang sedang dihadapi oleh manusia. So, kenapa? Baiknya kondisi dia sekarang, itulah yang akan mengantarkan dia kepada keberuntungan di akhirat. Bagaimana kita akan menjangkau akhirat kalau kita diam saja melihat kondisi yang tidak benar? Itu makanya kita sentil-sentil juga dalam kajian. Kok lai kata raso juga. Tapi banyak orang kini tidak berperasaan. Tidak terasa. Itu persoalannya. Jadi kepemimpinan ukurannya adalah kekayaan. Ternyata itu bukan konsep baru. Itu konsep Bani Israel dahulu ketika memprotes kepada Nabi mereka. Pada itu sudah perintah Allah. Allah mengutus untuk kalian Talut sebagai malik. Perhatikan من Allah Subhanahu wa taala Inna Allah qad ba'asa, perhatikan surah Al-Baqarah 247. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'asa lakum Taluta malika. Surah Al-Baqarah 247. Nah, mereka memprotes kerja Bani Israel ini, Tuhan saja dibantahnya. Tapi kalau hari ini mereka berjanji dengan Palestin, berjanji dengan mana-mana akan patuh, kemudian mereka bantah lagi, mereka batalkan sendiri. Itulah perangai mereka sejak dulu tu. Makanya je orang-orang Bani Israel, orang-orang Zionis itu, tak usah percaya mana. Sejarah mereka adalah umat yang senantiasa berkhianat dengan pernyataan dan janji yang mereka katakan. Dan mereka datang kepada Nabi mereka, tolonglah utus untuk kami. Nah, setelah dikatakan Nabi mereka, Allah yang mengutus, yang memilihkan untuk kalian Talut sebagai malik.